salah satu hal yang menjadi faktor penentu tingkat kedewasaan seseorang ini. Senantiasa bertambah seiring datangnya waktu. Walau terkadang banyak manusia yang berharap untuk dapat menghambat bertambahnya usia. Namun ternyata usia yang kita miliki ini dapat dimanipulasi dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang di masyarakat, agar kita dapat bertambah tua dalam waktu yang singkat. Fenomena yang membuat masyarakat menjadi tua sebelum waktunya ini menjadi tren, serta menimbulkan kontroversi tersendiri di zaman sekarang. Lalu seperti apakah pandangan Islam terhadap hal ini? Selengkapnya akan kita bahas di Islam Itu Indah. Masya Oh, Allah. jadi sekarang zaman teknologi. Zaman teknologi. Kan memang aplikasi-aplikasi itu kan banyak. Kemarin kan ada lagi medic change apa challenge. Challenge. Nah, Yang 10 emang tahun yang beda, lalu. beda. 10 Iya. tahun yang lalu. Apa namanya, Ustaz? Challenge. Susah ya, susah. Susah Susah ngomongnya sebutnya. ya. Tapi gak Beda apa-apa. apa tadi katanya? Hah? Beda gigi apa beda apa tadi katanya? Ustaz Maulana, Kenapa? ada lagi yang ngirim pertanyaan. Iya, apa itu? Ya, kita baca yuk. Langsung kita baca ya, berarti ini sekarang giliran Ustaz Maulana ya. Iya, iya. Ini ada dari @hendarto Hendri 09. Assalamualaikum Ustadz, Islam itu indah. Saya mau bertanya, suatu hari adik saya main bersama temannya yang masih duduk di sekolah dasar dengan membawa motor. Kemudian adik saya susah dihalangi hingga nangis. Dengan nangisnya itu ibu saya mengizinkannya. Kemudian saya menasihati ibu saya dengan nada agak tinggi. Apakah saya berdosa? Padahal niat saya untuk kebaikan, terima kasih. Oh itu boleh nggak tuh Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim, berbicara kepada orang tua haruslah berkata yang sopan, yang baik. Sekalipun niatnya untuk mengingatkan orang tua, tapi caranya dong. Nabi Musa aja berdakwah kepada Firaun dengan lemah lembut, dengan tidak keras. Tapi kenapa kita harus keras ketika kita menyampaikan? Makanya ketika kita menyampaikan kebaikan, caranya, kata-katanya, tempatnya, jangan sampai kesannya, jangan kelihatan kesan melawan, jangan sampai kesannya menggurui, apalagi sisinya adalah orang tua. Nah, kita ambil sisi positifnya. Bisa jadi orang tua membela adik karena posisi adik kan kekuatannya belum sanggup seperti dengan kita. Nah, ketika langsung dimarahin bisa jadi down. Tapi kalau kita kan bisa harus mengerti. Makanya menyikapi orang tua yang senantiasa kadang-kala dia bela adik sampai melakukan pelanggaran. Sebaiknya kita caranya aja sih. Caranya aja ya, yang penting Caranya. nggak boleh nada tinggi sama Ya, orang tua ya, tetap santun ya Ustadz. Saya teringat dengan ungkapan ulama kita ketika kita disampaikan kalau menegur orang tegurlah dengan sopan. Ibarat ada orang yang mau digigit ular tapi engkau menegurnya dengan kata-kata yang kasar. Woi ada ular gimana sih? Nah kira-kira yang mau dipukul ular itu atau orang yang Orangnya. Kayaknya karena caranya. Caranya yang penting, pokoknya sama orang tua tetap santun Iya, lah pokoknya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Pertanyaan selanjutnya ada dari @rv_damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan Ustazah. Saya mau bertanya tapi di luar tema nih. Bagaimanakah hukumnya orang yang menikah tanpa restu orang tua tapi tetap dilaksanakan dengan wali hakim? Nah mereka sudah menikah 5 tahun tapi akhirnya berpisah tapi juga tanpa ada kata cerai. 3 tahun sudah mereka berpisah Pak Ustadz dan Ustazah. Apakah mereka masih itu sah suami istri? Bagaimanakah hukum perpisahan mereka dalam Islam tanpa nafkah lahir maupun batin? Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf pertanyaannya panjang ya Ustadz, keburu lupa tuh pertanyaannya apa. Ustadz itu gimana? Tapi sebelumnya saya juga masih penasaran tuh yang mengenai tumbal tadi tuh saya masih bingung juga tuh Ustadz. Boleh sekalian penjelasannya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung pertanyaan yang segmen sebelumnya, bagaimana cara menghilangkan tumbal yang ada di rumah? Kalau itu berupa benda, maka singkirkan bendanya. Ya, insya Allah itu yang paling efektif. Lalu pertanyaan yang berikutnya, ketika ada orang menikah tidak dengar restu orang tua, maka kalau dari pihak laki-laki sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi menikah itu bukan cuma sekedar rukun yang harus diperhatikan, tapi ada juga adab dan akhlak yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena menikah itu harus adab, akhlak, dan juga restu keberkahan daripada orang tua. Ya, begitu juga kalau yang perempuan. Nah kalau yang perempuan ini jadi masalah. Kenapa? Karena di dalam kitab Ghayah Matan Takrib, di karangan Imam Abu Syuja diterangkan bahwasanya rukun nikah itu ada 5. Ya, yang pertama ada sigoh, ijab kabul, ada laki-laki, perempuan yang mau menikah, ya. Lalu kemudian ada yang namanya wali dan juga ada 2 orang saksi. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka sah nikahnya. Tapi kalau tidak ada walinya,
Ketika perempuan menikah karena tidak ada restu, maka nikahnya tidak sah. Nggak bisa langsung pindah ke wali hakim. Jadi harus walinya itu harus orang tuanya, ayahnya, ayah kandung, atau kalau tidak kakek kandung dari bapaknya, atau kalau tidak saudara laki-laki seayah, seibu, baik kakak ataupun adik, atau saudara laki-laki seayah saja, atau anak laki-laki dari paman, anak laki-laki dari paman sekandung, atau anak laki-laki dari paman seayah, atau paman laki-laki dari ayah, atau anak dari laki-laki dari paman seayah. Kalau tidak ada itu semua, baru pindah ke wali hakim. Ya, maka boleh nikahnya sah. Masya Nah ini Allah. kalau belum ada, Ya. ya walinya menikah, maka secara hukum udah tidak sah. Tidak Jadi sah. pisahnya juga ya nggak dikatakan cerai. Baik. Ya. Masya Allah. Karena Karena tidak tidak sah sah, pernikahannya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Dan sekali lagi terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan ke Islam itu Indah. Mungkin kalau sekarang pertanyaannya nggak dijawab, nggak dibacain, nanti akan dibacain. Iya aku sekarang yang mau tanya boleh nggak? Oh boleh, boleh. Masih Oke, boleh apa aku pertanyaannya? terakhir. Ah. Ini masih seputar aplikasi yang lagi viral itu nih Pak Ustadz. Ya, Jadi kan kita kan ngubah foto dari yang muda jadi ketua nih. Nah itu termasuk bentuk kayak mendahului takdir Allah nggak sih? oh mendahului takdir apa enggak itu ya? Itu salah satu bentuk mendahului takdir Allah nggak? Pertanyaannya Bagus itu. loh pertanyaannya. Oh, terima kasih lagi loh. Kalau gitu Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Maulana kita dengarkan aja yuk melalui tausiah dari Ustadz Abu Fida. Oh saya ini. Ustadz Abu Fida sekarang Baik, gilirannya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan menarik sekali ya, karena memang sedang viral, lagi hits kalau kata anak-anak sekarang itu ya. Bahwa apakah aplikasi wajah tersebut termasuk bentuk dari mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata mendahului takdir ini personal sebetulnya. Kata-kata mendahului takdir ini adalah kata-kata yang kemudian kita timbulkan, kita ucapkan untuk mempertanyakan apakah ini mendahului apa yang sudah Allah tetapkan atau tidak, kan begitu ya. Kalau yang namanya qada dan qadar, yang namanya takdir Allah ini tidak mungkin kita dahului. Kenapa? Allah sudah tetapkan. Mau apapun yang kita lakukan itu sudah dalam ketetapan Allah. Termasuk adanya aplikasi wajah ini pun di tanggal sekian, jam sekian, hari ini sudah ada di dalam takdir Allah itu. Sudah dituliskan jauh sebelum ada kita. Karena Allah maha tahu segalanya. Nah, jadi jangan sampai kita salah kaprah dalam mengucapkan mendahului takdir. Kalau mendahului takdir itu modelnya seperti ini. Besok kita akan pergi ke Bandung. Pasti, belum tentu. Karena Allah bisa saja menghalangi kepergian kita. Ya. Oh ini gol, pasti proyek kita ini pasti gol, jebol, yakin saya 100%, 1000%. Ini yang namanya mendahului takdir. Dan kemudian dia yakin bahwa oh saya pasti keterima di universitas ini, saya pasti nanti akan menjadi anak yang berbakti, saya pasti akan menguasai dunia ini misal. Ya. Maka itu mendahului takdir. Oleh karena itu ya daripada kemudian kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendahului takdir, maka perhatikan dulu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kemudian kita tidak terpleset masuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Yang pertama, karena ini berhubungan dengan aplikasi wajah itu ya, maka yang pertama kita lihat bagaimana niat dari orang yang mengupload hal tersebut. Lihat niatnya itu. Lihat, kan niat itu yang tahu kita apa orang itu? Orang itu. Kita kan nggak mungkin tahu niat di diri orang. Bunda saja dengan orang sebelahnya nggak tahu niatnya ke sini, ke studio, mau masuk TV aja atau mau cari ilmu. Kan nggak tahu itu. Nah ini dia. Kan beda-beda. Kalau misalnya dia mencari ilmu, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya niatnya hanya masuk TV saja, ya masuk TV saja. Tapi tidak ada nilai ibadahnya. Innamal a'malu bin niat, tergantung niatnya. Jadi satu. Yang kedua arahkan niat kita itu untuk bermuhasabah kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya saya masuk usia segini, kira-kira saya sudah cukup belum ya amal ibadah saya? Kalau misalnya saya masuk usia seperti ini, kira-kira Allah sudah ampuni belum ya dosa-dosa saya? Kan kita pernah bahas dalam pelajaran-pelajaran yang lalu di Islam itu indah juga. Waja'akumun nadhir, kan begitu ya. Bahwa telah datang pemberi peringatan kepada kalian itu. Maksudnya apa? Uban. Kita pernah bahas itu masalah uban juga ya Ustadz ya. Nah pada saat itu kita lihat kan aplikasi ini memperlihatkan kita udah uban-uban begitu ya. Udah gitu kulit udah retak-retak segala macam. Nah pada saat kita lihat subhanallah ini ternyata sudah datang yang namanya pemberi peringatan bagi saya. Sudah datang ini. Sebentar lagi saya akan seperti ini.
bagaimana nanti tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini 2. Dan yang ketiga, jangan sampai kita terjebak dalam panjang angan-angan. Panjang angan-angan, oh lihat tuh, saya pasti masuk nih di usia segini. Kalau udah masuk usia segini, kayaknya saya udah jadi direktur nih. Kayaknya saya sudah punya rumah 3 nih. Kayaknya saya sudah macam-macam itu kan. Itu panjang angan-angan. Kalau panjang angan-angan, maka kita sudah masuk dalam lingkaran permainan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Khutah, ya khutuwat. Itu berarti adalah strategi yang dipersiapkan dalam jangka yang panjang oleh syaitan. Sehingga kita bisa terjebak di dalamnya. Ya. Dan keempat, jadikan hal ini sebagai bentuk tafaul dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan bahwa apa? Bahwa mudah-mudahan insya Allah Allah akan memberikan saya umur yang lebih panjang agar saya dapat beribadah kepada Allah dengan lebih giat lagi. Ini dia. Jadi yang lebih baiknya malah ini dijadikan husnuzon kepada Allah aja ya. Iya, harus berprasangka baik kepada Allah Berprasangka Subhanahu wa baik, taala. terus supaya menambah ilmu nanti supaya kalau tua saya lebih baik ngelakuin apa aja Iya, gitu ya. sebagai pengingat kepada Sebagai kita. pengingat kepada Allah, Ingat, Masya Allah. baik. Jazakallah khair Wa Ustaz. iyyakum. Jamaah! Setelah ini masih ada pembahasan seru mengenai aplikasi yang lagi viral ini. Apalagi mau dibahas? Makanya jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Usia tua